dari anak saya sendiri, yang saya sekarang berumur 29 tahun. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan, eee, orang tua yang lainnya. Topik saya untuk minggu ini adalah syarat-syarat apa saja yang diperlukan agar Anda bisa sekolah. Nah, memang saat sekarang mungkin, bukan saat yang tepat ya untuk membicarakan mengenai topik ini, karena kita sampai sekarang pun juga tidak jelas kapan sekolah ini akan dibuka. Nah, hal ini yang tetapi kenapa saya masih terus, mau mengatakan ini, karena, persiapan yang kita perlukan untuk anak-anak kita mungkin panjang waktunya. Jadi, meskipun saya bicarakan sekarang, kita bisa, memakai waktu yang ada untuk bisa mempersiapkan apa yang, kemampuan anak kita yang kurang. Nah, jadi maksud saya di sini adalah, eee, membuat orang tua mengerti mungkin ada mana yang kemampuan-kemampuan mana yang masih harus dikembangkan. Nah, dan juga ada tambahan sekarang apabila kita akan, masuk ke sekolah, kita harus menjalani protokol kesehatan untuk ke sekolah, di mana mungkin untuk anak-anak pada umumnya tidak menjadi masalah, tetapi mungkin untuk anak-anak kita harus dipersiapkan dulu juga di rumah. Oke, saya mulai dari prokes ya. Protokol kesehatan ini yang pasti pakai masker. Nah, masker ini akan jadi bermasalah kalau anak kita mempunyai problem sensitivitas di area wajah. Nah, biasanya, eee, apabila anak ini tidak pakai masker, kemungkinan besar kalau nanti ke sekolah juga akan ditolak ya. Jadi, bagaimana supaya membuat anak-anak ini mau memakai masker? Nah, salah satunya cara adalah menghilangkan sensitivitas di area wajah. Caranya menghilangkan, adalah sesering mungkin kita sentuhkan dengan sesuatu, yang dia tidak terlalu sukai. Jadi kalau penyentuhannya, mungkin kita nggak terlalu menyentuh lama, menyentuhnya singkat, setelah itu kita nggak menyentuh lagi. Jadi frekuensinya banyak, tetapi sentuhan, waktu untuk menyentuhnya singkat, sampai anak itu kelihatan nggak terlalu menolak, Anda bisa memperpanjang waktu untuk menyentuh wajahnya. Biasanya wajahnya ini nggak cuma mungkin masker, apapun yang, bentuknya kasar atau bertekstur pasti kebanyakan ditolak oleh anak-anak ini. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua, apabila anak menolak memakai masker, ya. Satu, yang mungkin Anda bisa lakukan adalah pada waktu mandi atau pada waktu, dia rawat ya atau cuci muka, Anda memakai waslap. Waslapnya itu yang agak kasar, ya. Lakukan, bukan mencuci ya, melap wajah dengan cepat. Mungkin Anda akan ngomong 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, itu hal cepat dan dia tahu karena 3 itu selalu selesai. Lakukan itu pagi, siang, sore, nggak cuma mungkin, nggak cuma waktu mandi, bisa juga waktu kita siang-siang kita lihat,
waktu setelah makan siang, setelah makan pagi, setelah makan malam, Anda sudah dapat 3 kali. Ditambah lagi waktu mandi. Waktu mandi itu sudah 2 kali, 5 kali. Anda lakukan 5 kali seperti itu setiap hari, minimum. Kalau di luar itu mungkin Anda punya alasan lagi, mungkin ada coklat di sini, digosok-gosok-gosok. Jadi Anda harus membuat alasan untuk menyentuh area wajah. Ya. Setelah itu Anda akan lihat penolakannya tidak seperti yang awal-awal. Jadi pada waktu penolakannya sudah sedikit berkurang, maka Anda boleh memperpanjang waktu untuk menyentuhkan apapun itu di wajah. Misalnya gini, tadi kan kita ngomong 1, 2, 3. Kalau anaknya benar-benar menolak, sangat menolak, Anda harus menghitungnya dengan cepat. 1, 2, 3. Tapi kalau anak sudah mulai bisa menerima, Anda menghitungnya 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi tambah lama sama 1, 2, 3, tapi waktunya yang panjang. Nah, sampai akhirnya ini masker ini bahannya kan memang khusus ya. Bahannya agak ada berbulu, ada juga mungkin pakai bahan kain, ada juga yang pakai bahan kaos. Nah, mungkin dicobakan aja satu-satu yang mana yang dia bisa agak menerima lebih lama. Jadi mungkin biasanya bahan-bahan yang lebih halus, nggak berbulu, mungkin dari kaos mungkin lebih bisa diterima oleh mereka. Ya, jadi masker ini Anda memang mungkin perlu beberapa waktu latihan untuk bisa memakai masker, apapun maskernya. Ya. Setelah itu, setelah dia bisa dengan satu masker, satu macam masker, cobakan dengan masker jenis lainnya. Mungkin apabila kita kekurangan, kehabisan masker yang biasanya dia senang, dia masih mau dengan masker yang lain. Itu tujuannya seperti itu, sampai dia bisa memakai masker jenis apapun. Ya. Itu yang penting. Nah, kalau dengan face shield, ya, saya nggak ngomong face shield di sini. Face shield itu juga yang pasti itu nempelnya di sini atau di sini sama di sini. Nah, itu seperti orang memakai kacamata ya, ininya di sini. Itu memang juga harus diajarkan seperti itu. Semuanya di area wajah dan di area telinga bagian belakang. Nah, Anda sering-sering aja usap-usap ini. Sering dia harus pakai kacamata, walaupun kacamatanya sebentar, tapi dia sudah terbiasa ada benda di belakang telinganya. Dan juga dia terbiasa ada sesuatu yang ada di telinga, di hidungnya, ya seperti kacamata itu. Nah, kalau saya kenapa masker? Masker pasti harus pakai, tapi face shield mungkin tergantung sekolahnya. Apakah boleh nggak tidak memakai face shield? Ya. Oke. Yang kedua cuci tangan. Cuci tangan itu nggak semua anak-anak kita tuh suka cuci tangan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Cuci tangan punya problem kalau dia tidak suka mungkin sabunnya. Sabunnya kan ada kadang-kadang beraroma kan. Untuk anak-anak yang sensitif dengan penciumannya, dia akan menolak cuci tangan. Untuk anak-anak yang nggak suka teksturnya sabun yang sabun cair yang agak kental-kental, dia juga mungkin akan menolak. Jadi ini cuci tangan itu kalau anak ibu nggak suka pakai yang kental-kental, mungkin sabunnya dikasih air, ya. Jadi nggak terlalu kental dan dia nggak merasakan jijiknya itu. Tetapi untuk kalau kita punya anak seperti ini, kita harus latih dari yang
pakai sabun dicampur air, mungkin 1:1. Habis itu airnya dikurangi sampai 1:setengah. Setelah itu airnya 1/4, airnya berapa, sampai dia tidak pakai air sama sekali. Karena nanti ini akan sulit, nggak cuma untuk ke sekolah, ke mall, atau kemanapun, kalau yang kita diharuskan cuci tangan, anak kita akan marah-marah dengan acara cuci tangan. Nah, ini semua juga harus diperhatikan di rumah. Problemnya juga untuk anak-anak yang suka cuci tangan, suka main air, akhirnya dia tidak mau berhenti cuci tangan karena dia masih mau bermain air terus-menerus, ya. Jadi ini juga harus bisa dilakukan di rumah dengan baik, baru kita akan mencobakan di luar rumah. Nah, seperti kalau cuci tangan, dia mungkin kalau di rumah dia tahu, saya nggak boleh bermain air, setelah cuci tangan, saya lap tangan saya, selesai. Karena mungkin sedang dimonitor oleh ibunya. Tapi kalau di sekolah mungkin nggak ada ibunya, dia malah mungkin main-main air sambil menciprat-cipratkan air ke wajahnya atau ke sekelilingnya. Nah, itu bisa jadi problem. Juga ini, setelah cuci tangan kita kan harus melap tangan kita, kan nggak mungkin terus kita seperti ini kan. Nah, jadi kita melap tangan kita dengan, biasanya dengan tisu bisa, dengan kain lap bisa, kain lap tangan ya, khusus untuk lap tangan. Itu untuk anak-anak yang problem dengan sensitivitas taktilnya, itu juga bisa jadi problem. Mungkin kebanyakan sekarang dikasih itu model seperti handuk gitu ya, ada bulu-bulunya. Nah, untuk anak-anak ini ada sebagian anak yang tidak bisa bersentuhan dengan benda-benda seperti itu. Nah, Anda bisa latih di rumah dengan bermacam-macam benda. Bagaimana caranya melatih supaya dia mau memegang itu? Nah, dia ya suruh pegang aja, seperti intinya kalau kita mau menurunkan sensitivitas, eksposkan sesering mungkin, tetapi waktunya sangat pendek sesuai dengan kemampuan dia. Jangan sampai anaknya jadi trauma atau menjerit-jerit ketakutan memegang itu. Jadi kalau mamanya dia nggak suka pegang ini tisu ya, oke, pegang aja 1, 2, 3, udah selesai. Nanti kalau dia oke, kayaknya dia nggak terlalu menolak, kita taruh 1, 2, 3, udah selesai. Nah, lama-kelamaan dia bisa menahan apa yang, atau sensitivitasnya karena udah berkurang, dia bisa memegang itu selama beberapa menit. Nah, cuman ya proses yang harus dilalui seperti itu, Ibu. Nah, kita untuk kalau tahu prokes sekolah seperti itu, kita bisa melatih anak untuk bisa melap tangannya dengan berbagai macam kain. Tuh. Jadi tujuannya seperti itu. Sesering mungkin Anda mencobakan mengeksposkan dia terhadap sesuatu yang tidak disukai, semakin bagus. Sesering mungkin dalam arti apa? Anak itu jangan sampai mungkin saya geli, kan kelihatan dari ekspresi wajahnya. Oke, sebentar aja. 1, 2, 3, angkat. Nah, dia nggak sampai anaknya itu membuat anak ini ketakutan, sangat ketakutan terhadap bersentuhan dengan ini. Karena dia tahu waktunya sebentar, dia tidak keberatan. Nah, akhirnya dengan dia tidak keberatan, kita bisa sering-sering mengeksposkan dengan sesuatu yang dia nggak suka. Nah, jadi semuanya itu intinya sama ya. Untuk orang tua, kalau anak tidak suka sesuatu, itu
Jangan difasilitasi begitu saja. Memang saya tidak bisa langsung, umpamanya anak itu nggak mau pakai masker. Saya paksa pakai masker sampai kita bergulat sama dia. Di satunya mau paksain masker, satunya mau melepaskan masker. Nah, kalau seperti itu kayaknya dia belum siap untuk memakai seperti ini. Jadi cuma mungkin ditempelin gini aja. Nanti Ibu akan tahu pada waktu kapan kita bisa memakaikan masker dia, ya sampai penolakannya tidak seperti mau melepas masker itu. Cuma dia mungkin merengek-rengek, saya nggak mau maskernya gitu. Tapi dia masih mau pakai. Nah pada waktu itu dia merengek pun kita kasih batasan seberapa banyak, seberapa lama yang dia bisa tahan. Jangan ibu-ibu kadang-kadang gini, mumpung ini anaknya mau, saya akan beri selama mungkin. Nah, itu jangan seperti itu. Nanti lain kali dia tidak percaya ke kita, apapun yang kita offering untuk dia lakukan, yang dia tidak sukai, akhirnya dia penolakannya luar biasa. Jadi nanti kita pelan-pelan, pelan-pelan kita boleh memaksakan sesuatu, tetapi hanya 20% daripada ketidaksukaannya dia. Nah, kalau umpamanya dia tidak suka sama sekali, waktunya dipersingkat, lebih dipersingkat, atau materi yang kita eksposkan itu dicarikan materi yang mungkin tidak terlalu tantangannya nggak terlalu besar. Mungkin bentuk kayak kain itu nggak terlalu kasar, mungkin yang lebih halusan, nah, seperti itu. Jadi kita orang tua pun juga sewaktu kita memaksakan sesuatu ke anak, itu hanya sebesar 20% dari ketidaksukaannya dia. Ya, jadi umpamanya saya 100% nggak suka, saya hanya mau anak untuk mencobakan 20% dari waktu yang dia bisa tahan, 20% dari materi yang dia bisa tahan. Ya. Jadi jangan terlalu memaksakan sampai anaknya itu menjadi trauma. Trauma terhadap kita juga, karena kita mungkin selalu memaksakan segala sesuatu untuk dilakukan ke anak tanpa melihat respon anak. Ya.